Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas soal ujian nasional tahun 2018. Kita perhatikan soal nomor pertama. Nomor pertama, ini adalah pokok bahasan tentang besaran pokok dan besaran turunan. Kita lihat yang pertama ada 4 kolom. Yang terdiri atas besaran, jenis besaran, dan satuan. Yang pertama kita lihat laju. Laju adalah besaran turunan. Besaran turunan satuannya meter per sekon. Laju itu sama dengan kecepatan. Jadi bisa dikatakan besaran turunan karena diturunkan dari besaran panjang dan besaran waktu. Selanjutnya kita masuk ke perpindahan. Perpindahan itu biasa dikatakan berpindah dari suatu tempat ke tempat yang satu, berarti satuannya adalah meter. Tetapi karena meter itu adalah satuan daripada besaran pokok, berarti dia tidak termasuk dalam besaran turunan. Selanjutnya kita lihat berat. Berat itu adalah besaran. Dia termasuk besaran pokok, tapi satuan yang salah karena satuan berat adalah Newton. Kita ke percepatan. Percepatan itu adalah termasuk besaran turunan karena diturunkan dari besaran panjang dan besaran waktu. Berarti yang terakhir adalah jumlah zat. Dia termasuk besaran pokok dan dia adalah satuannya mol. Jadi jawaban yang benar adalah nomor 1 itu delta 1, 4, dan 5. Selanjutnya kita pindah ke nomor 2. Kita lihat ini adalah neraca Ohaus 3 lengan. Neraca Ohaus 3 lengan terdiri dari 1, 2, dan 3. Penunjukan lengan pertama yaitu angka 300, penunjukan lengan yang kedua yaitu angka 70, dan penunjukan lengan yang ketiga yaitu antara 5 sampai 5,5 ya. Kita jadikan saja 5,4 ya. Karena hampir mendekati 5,5 karena faktor jawab gambar tidak terlalu jelas. Kita lihat di sini ada sebuah gelas reaksi. Sebelum gelas ya, atau tabung. Tabung ini sebelum diisi penunjukan angkanya 50 ml. Setelah diisi dengan sebuah benda, dia menunjukkan angka 150 ml. Jadi dalam mencari volume, yaitu kita lihat ini cakaran yang saya sudah buat, yaitu 150 dikurang 50 hasilnya 100 ml. Di sini ada satuan cm kubik. Cm kubik setara dengan mililiter. Sedangkan kita lihat masanya. Masa ketiganya tadi yaitu penunjukan lengan pertama 300 gram, penunjukan lengan kedua 70 gram, dan penunjukan lengan ketiga kita anggap saja 5,4 gram karena faktor gambar yang kurang jelas. Jadi massa total dari ketiga penunjukan skala yaitu 375,4 gram. Kemudian rumusnya untuk mencari massa jenis yaitu massa dibagi volume. Masanya tadi 375 dibagi 100 hasilnya 3,7 gram per cm kubik. Jadi yang menunjukkan angka 3,7 gram per cm kubik dia adalah aluminium. Jadi jawaban dari nomor 2 adalah Charlie. Kita masuk di nomor 3. Ada 3 jenis gambar partikel yaitu yang pertama kita lihat yang berwarna hitam adalah zat padat, dia beraturan, berdekatan dan beraturan. Sedangkan yang kedua berwarna biru dia agak berjauhan dan tidak beraturan. Kalau yang ketiga sangat berjauhan dan tidak beraturan. Jadi ketika ketiga partikel ini bisa dinyatakan gambar pertama yang warna hitam adalah zat padat, yang kedua adalah zat cair, dan yang ketiga adalah zat gas karena ada 3 zat yang ada di bumi ini. Selanjutnya kita lihat angka yang pertama, zat padat menuju ke zat cair. Itu perubahan yang pertama, kita lihat tanda panahnya. 1
padat ke cair artinya membeku. Kemudian kebalikannya, padat ke cair dikatakan mencair, padat ke beku dikatakan membeku. Kita lihat lagi, gas ke cair dikatakan mengembun, cair ke gas dikatakan menguap, padat ke gas dikatakan menyublim, gas ke padat dikatakan mengkristal. Pertanyaannya, kira-kira yang mana yang memerlukan kalor dalam perubahannya? Kalor artinya panas, memerlukan perubahan suhu yang dari rendah ke tinggi dikatakan kalor, perubahan suhu ya. Panas. Kita lihat yang pertama, contohnya es batu. Ketika kita mau mencairkan es batu, kita harus angkat keluar dari kulkas dan mendapat suhu yang baru yang agak panas. Berarti yang pertama sudah betul membutuhkan kalor. Berarti nomor 2 itu kebalikannya. Proses yang kedua kita anggap tidak benar membutuhkan kalor. Yang ketiga, kita lihat dulu dari gas ke cair. Gas ke cair itu terjadi pada pagi hari, ada contohnya menyublim. Bukan menyublim, contohnya tadi air di daun-daunan. Ya, berarti dia suhu dingin pada malam hari. Berarti bukan ya. Yang kita lihat proses keempat kita perhatikan, yaitu menguap. Air mendidih, semakin dididihkan berarti semakin besar kalornya, dia akan menghabis airnya, dia menjadi uap air. Jadi sudah 2 jawaban yang benar, 1 dan 4. Kita lihat yang kelima, mengkristal, otomatis salah ya. Yang keenam, kita lihat kapur barus, contohnya semakin uapnya, semakin diberi gas yang besar, semakin kapur barusnya akan menghilang. Jadi ya jawaban yang benar adalah Bravo, 1, 4, dan 6. Selanjutnya kita lihat nomor 4. Pernyataan nomor 4 kita lihat ya ada beberapa di sini, yang manakah yang termasuk perubahan fisika. Perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak disertai dengan zat yang lain kalau dia sudah berubah. Kita lihat gula pasir dimasukkan dalam air. Gula pasir tidak akan berubah. Dia cuma larut dalam air, berarti dia termasuk perubahan fisika. Yang kedua, kayu yang dibakar menjadi abu. Kayu berubah menjadi arang, berarti tidak bisa kembali lagi menjadi kayu. Dia termasuk perubahan kimia. Yang ketiga, kerikil yang berasal dari batu setelah mengalami proses penumbukan tapi masih kelihatan kerikilnya, berarti dia bisa dikatakan perubahan fisika. Dan yang terakhir, lilin yang meleleh. Lilin yang meleleh itu dia bisa ada 2 terjadi proses perubahan yang di situ. Ketika dibakar api, dia dikatakan perubahan kimia, tetapi lilinnya yang meleleh itu dikatakan perubahan fisika. Beras yang dimasak menjadi nasi termasuk perubahan kimia. Jadi jawaban yang benar adalah 1, 3, dan 4. Jawaban yang benar adalah Bravo. Selanjutnya kita lihat nomor 5. Ada 4 pelari, yaitu lari estafet. Lari estafet itu lari ganti-gantian ya, sampai mendapat di finish. 4 pelari itu akan menempuh jarak 400 meter estafetnya. Pelari pertama masing-masing menempuh jarak 100 meter sampai pelari keempat. Di sini ada 4 waktu. Pelari pertama hanya menempuh 15 detik dalam menempuh waktu 100 meter. Pelari kedua 12 detik menempuh waktu 12 detik menempuh jarak 100 meter. Kemudian pelari ketiga 13 detik dan pelari keempat 10 detik. Jadi yang paling cepat adalah pelari keempat. Kemudian pertanyaannya kecepatan rata-rata. Di sini tadi hasil pekerjaan kecakaran yang Ibu sudah buat. Jadi jawabannya adalah 8 meter per sekon atau 8,0 meter per sekon. Selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 6.
6 di sini ada 3 buah balok yang berbeda-beda. Balok P, balok Q, dan balok R. Balok P memiliki massa 4 kg dan balok Q memiliki massa 8 kg dan balok R memiliki massa 6 kg. Ketiga balok ini di balok P ada 2 gaya yang bekerja pada balok tersebut. Kalau kita jumlahkan, sigma F-nya adalah 12 tambah 16 berarti 28. Gaya yang bekerja untuk mendorong balok yang bermassa 4 kg. Untuk balok kedua, 28 Newton, ada juga 2 buah gaya. Jumlah total gaya yang bekerja 48 Newton, tetapi dengan massa 8 kg. Yang ketiga, sama gaya yang bekerja antara Q dan R, tetapi mendorong massa balok yang berbeda. Kalau R massanya 6 kg. Kira-kira pertanyaannya, kira-kira percepatan mana yang lebih kecil dari balok? Kita urutkan perkecepatan yang paling kecil ke yang besar. Intinya, kalau banyak gaya yang bekerja pada benda tersebut, berarti otomatis percepatan akan terasa kecil, cepat. Sedangkan kita lihat ada 2 gaya. Kalau besar gaya yang bekerja sama, kita lihat antara Q dan R gayanya sama, tetapi massanya yang berbeda. Jadi gaya besar percepatan akan kecil, tapi kebetulan Q dan R gayanya sama ya. Tapi kita lihat massanya, inilah hasil baginya. Kita lihat rumusnya percepatan untuk balok A 28 bagi 4, jawabannya 7 meter per sekon pangkat 2. Kalau kita lihat balok B, balok Q maksud ibu, 48 bagi 8, jawabannya 6 meter per sekon pangkat 2. Dan QR 48 bagi 6 berarti 8 meter per sekon pangkat 2. Jadi urutkanlah yang terkecil ke yang terbesar. Jawabannya adalah QPR. Jawaban yang benar adalah delta. Next, kita lanjut ke nomor 7. Kita lihat nomor 7. Ada 3 buah massa, yaitu biru, orange, dan hijau. Massa biru 3 kg, 5 kg warna orange, dan 2 kg yang berwarna hijau. Ada seorang atau sebuah gaya yang akan mendorong ketiga massa tersebut. Gaya tersebut menghasilkan percepatan 2 meter per sekon pangkat 2 ketika mendorong gaya tersebut. Kita lihat. Kemudian ketika mendorong gaya tersebut, selanjutnya kita lihat yang dicari adalah usahanya. Ini percepatan 2 meter per sekon. Yang ditanyakan berapakah usahanya. Kebetulan rumus daripada kita cari yang pertama adalah percepatannya, itu A-nya. Bagaimana rumus percepatan? Kita jumlah yang pertama dulu, berapa massa totalnya? 3 tambah 5 tambah 2 yaitu 10 kg. Kemudian kita cari gayanya. Rumus gaya adalah massa dikali percepatan. Massanya 10. 10 kali 2 berarti 200 Newton. Kemudian kita masuk ke usaha. Karena rumus daripada usaha adalah F atau F kali S, maka rumusnya adalah 20 kali 1,5, jawabannya 30,0 joule. Jadi jawaban yang benar adalah delta. Nomor 7 delta. Kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 8. Di sini ada sebuah katrol. Ini materi pesawat sederhana. Kalau katrol begini, dia adalah katrol tunggal bergerak. Di sini kesimpulannya, keuntungan mekanis adalah 2 dan rumusnya KM sama dengan 2. Kita langsung saja, W sama dengan 1/2 F. Kemudian lanjut ke sini, jadi gayanya
30 Newton. Kemudian yang dicari ada masanya. Massa sama dengan W dibagi G, dan hasilnya adalah 3 kg. Kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9 ada 2 buah termometer. Ini termometer buatan ya, bukan dari 4 Reaumur, Kelvin, Celsius, Fahrenheit. Tapi di sini ada seseorang, yaitu Mr. Yai, membuat sebuah termometer sendiri. Tetapi dia membandingkan dengan termometer Celsius. Yai menentukan titik bekunya yaitu 10 derajat Y, dan menentukan titik didihnya 130 derajat Y. Sedangkan kita ketahui kalau derajat Celsius itu 100 titik didihnya dan 0 titik bekunya. Kita buatkan perbandingan. Ini yang pernah saya ajarkan, berarti 6 berbanding 5. Karena yang diketahui termometer Y, berarti kita lihat rumusnya yang pernah saya ajarkan, bahwa sebelah bagian sini adalah yang dicari, yang di sebelah sini adalah yang diketahui. Jadi hasilnya adalah 50 derajat Celsius. Kita lanjut lagi ke nomor 10. Ya, next kita lanjut ke nomor 10. Kita lihat sebuah balok besi masanya 60 kg. Kita lihat ya, langsung saya perlihatkan cakarannya. Kemudian balok besi itu memiliki ukuran panjang 2 meter, lebar 1,5 meter, dan tinggi 0,5 meter. Kemudian kita balik-balik posisinya. Jadi ada beberapa luas yang bisa saya dapatkan. A itu saya simul dengan luas. Yang pertama, saya bisa membuat panjangnya 2 meter dan lebarnya 1,5 meter. Kemudian yang kedua, saya jadikan panjangnya 2 meter dan lebarnya 0,5 meter. Dan yang ketiga, saya jadikan panjangnya 1,5 meter dan lebarnya 0,5 meter. Jadi masing-masing punya hasil. Ini dia rumus dari tekanan. Jadi kita lihat yang paling rendah adalah balok A. Jadi pertanyaannya sekarang, kira-kira yang mungkin diberikan balok terhadap lantai yang paling kecil adalah 200 Newton per meter bujur sangkar atau 200 Pascal.